Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita telah selesai melaksanakan suatu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan salat 5 waktu sehari semalam. Dan alhamdulillah kita telah selesai melaksanakan salat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan amal yang kita lakukan ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan imbalan yang setimpal dengan apa yang kita lakukan. Salawat dan salam, marilah sama-sama kita bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa di antara hamba-hamba Allah yang hanya takut, di dalam ayat ini dipakai bukan kata khauf, khafa yakhafu, tetapi kalimat khasyah. Menurut sebagian para mufassir, tingkatan takut dengan menggunakan kalimat khasyah itu lebih kuat daripada menggunakan kalimat khauf. Maka Allah berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah para ulama. Ada yang harus kita garis bawahi dalam ayat ini, yaitu kata ulama. Ulama adalah bentuk jamak daripada kata alim. Mufradnya, kalau orang yang mempelajari bahasa Arab, mufradnya adalah alimun. Alim, orang yang berilmu, orang yang mengetahui, orang yang mempunyai pengetahuan. Maka ketika ayat kita tadi kita pahami, yang hanya takut dengan sempurna takut kepada Allah adalah orang yang berilmu, orang yang alim. Nah, oleh karena itu Nabi pernah mengatakan, di posisi mana kita sebenarnya sekarang? Nabi pernah menjelaskan dalam sebuah hadis, kun aliman au muta'alliman au sami'an wala takun rabi'an. Nah, kita bisa melihat diri kita di mana kita. Apakah kita pada kun aliman? Jadilah kamu sebagai orang yang alim, yang berilmu, yang inilah orang yang akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau tidak bisa menjadi orang alim, ilmunya belum ada, belum bisa menjadi orang yang alim, maka kita harusnya di posisi kedua, au muta'alliman, atau orang yang menuntut ilmu pengetahuan, orang yang belajar. Atau kalau tidak bisa menjadi seorang pelajar, au sami'an, jadilah pendengar setia, ikuti majelis ta'lim. Kemudian Nabi mengatakan wala takun rabi'an,
Jangan menjadi yang keempat. Menjadi orang alim tak bisa, belajar juga tak mau, mendengar juga tidak mau. Maka apa yang akan diterima oleh seseorang? Fatahlak, dia akan menjadi binasa. Jadi orang alim tak bisa, belajar tak mau, mendengar juga tidak bisa. Maka kehancuran dan kebinasaanlah yang akan diperoleh seseorang. Maka oleh karena itu, menjadi ulama itu penting, menjadi orang alim itu penting. Maka di sini di lembaga ini kita dituntut, dicetak menjadi orang alim. Alim dalam bidang agama. Kalau dia menjadi orang alim dalam bidang pertanian, masuk Pertapet. Menjadi orang alim dalam bidang sains, masuk fakultas Paste. Itu semuanya adalah mengarahkan kita untuk menjadi orang alim. Karena dengan ilmu pengetahuan inilah kita bisa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya teringat pendapat dari almarhum Profesor Satria Effendi, seorang ahli usul ketika itu mengajar di UIN Jakarta. Ciri dan kriteria seorang ulama itu ada 3 paling tidak. Seorang ulama dikatakan dia ulama, kata Satria Effendi, ada 3 ciri. Yang pertama, dia banyak ilmunya, alim, ulama. Yang kedua, dia amalkan ilmunya. Dan yang ketiga, dia abdikan ilmunya tengah masyarakat. Nah, persoalan sekarang, kita banyak orang alim, banyak ulama, tapi apakah dia sudah mengabdikan ilmunya dan sudahkah dia mengamalkan ilmunya? Kalau tingkatan akademik yang tertinggi di universitas ini adalah profesor. Profesor itu ulama sebenarnya, banyak ilmu. Karena banyak ilmu lah dia dikatakan seorang profesor. Tapi apakah dia sudah mengamalkan ilmunya yang banyak, atau apakah dia sudah mengabdikan ilmunya di tengah-tengah masyarakat? Jadi kalau 3 ciri ini belum ada, maka seseorang itu belum dikatakan sebagai seorang ulama menurut Profesor Satria Effendi. Kaum muslimin yang berbahagia, oleh karena itu maka keinginan kita menjadi orang alim itu harus ada. Jangan sampai kita hidup menjadi orang alim tidak, belajar tidak, mendengar juga tidak. Maka jadilah nanti orang-orang karbitan yang menyampaikan agama. Muncullah semisal Abu Janda kan. Ini yang ILC kemarin kita melihat betapa di medsos yang ngomong berani, tapi ketika masuk di ILC tak bisa ngomong, rupanya karbitan. Dan ini saya kira membuat malu organisasi terbesar di Indonesia, PBNU, karena mengirim orang yang tidak jelas keilmuannya. Maka ini semua adalah kita semua calon-calon ilmuwan, calon sarjana. Maka ilmu penting, ilmu dunia, ilmu akhirat. Makanya kalau dicek Al-Quran, ayat pertama yang turun bukan perintah untuk salat, bukan perintah untuk zakat, bukan perintah untuk haji, bukan perintah untuk yang lain-lain, kecuali ayat pertama turun adalah Iqra, baca, belajar, tuntut ilmu. Inilah hebatnya Al-Quran. Kalau dicek Injil, Taurat, Zabur, cari ayat pertama turunnya, apakah menyuruh umatnya untuk menjadi orang berilmu atau tidak. Tetapi Al-Quran ketika dia diturunkan 1500 tahun yang lalu, ayat pertamanya menuntut agar umatnya menjadi orang yang berilmu pengetahuan. Iqra, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai ayat yang kelima yang pertama turun. Nah inilah, jadi ilmu akan mengantarkan seseorang kepada tingkat yang paling tinggi, yaitu khasyatullah, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.